Langsung aja Pak Doni izin, biar kita Oh, diskusikan. iya, 20 menit ya. Oh iya, oke kalau pendapat dari saya sebenarnya bukan hanya siswanya saja Pak ya, tapi gurunya juga kan gitu Pak. Karena memang kita eh, jarang bergaul ke industri kan gitu Pak. Menurut saya sendiri ya, bukan hanya siswanya saja gitu, tapi gurunya juga ya skillnya jauh di luar standar industri. Bagaimana kita mau eh, meminimaliskan minimalkan gap antara industri dengan siswa ya kualitas siswa SMK ke industri, sementara gurunya saja sendiri juga ya masih belum bisa diharapkan sesuai dengan standar industri. Juga fasilitas di sekolah itu tentu sangat berpengaruh sekali Pak. Gitu dia. Mungkin itu saja yang saya bisa tambahkan Pak, ditambahkan yang lain. Ya, kalau saya sih Pak sedikit ya. Eh, betul yang dikatakan Pak siapa tadi Pak Palti ya. Betul yang dikatakan Pak Palti bahwa di kita guru SMK harus sebelumnya harus kunjungan industri. Jadi pada saat kita kunjungan industri ada kita kenal SOP dari industri yang kita kunjungi. Terus SOP-nya itu kan yang selama ini saya temukan hanya SOP yang ada beredar di internet. Jadi kalau misal SOP yang dari industri kita sudah dapat dan bisa diaplikasikan di sekolah dan diajarkan ke peserta didik itu lebih bagus. Jadi kalau saya sih lebih ke SOP-nya saja, karena kalau yang 5R itu ringkas, rapi, resik, rawat, dan rajin itu ya mungkin sisa kerja sama antara guru dengan peserta didik. Jadi kalau untuk kesenjangan, untuk mengatasi kesenjangannya itu saya rasa lebih ke mendapatkan apa SOP dari perusahaan-perusahaan atau di industri. K3 juga. K3 juga penting. Ya, mungkin itu dari saya, Pak. Kalau saya Tabe tambahan sedikit Pak, yang tadi mungkin yang perlu kita lakukan sebuah pelatihan untuk guru dulu yang harus dibenahi. Setelah itu baru masuk pada siswa itu sendiri. Artinya kalau perlu setelah kita melakukan misalnya kayak workshop pelatihan untuk guru, bagaimana untuk selanjutnya melakukan studi banding dengan sekolah-sekolah yang sudah menerapkan 5S itu sendiri. Setelah itu baru kita berkolaborasi bagaimana menerapkan di sekolah masing-masing. Mungkin cuma itu tambahan Pak ya. kalau menurut saya sendiri nih Pak, yang perlu kita jalin itu adalah MOU dengan perusahaan. Bagaimana kita bisa setidaknya minimalnya 1 kali setahun itu ada kunjungan ke perusahaan yang bisa kita lihat dan bisa membawa siswa kita untuk ke sana agar siswa paham juga bagaimana SOP yang ada di perusahaan. Mungkin sama dengan Ibu Sumitra tadi. Ya, itu dulu Pak. Terima kasih Pak.
Saya mungkin bisa tambahkan Pak untuk yang gapnya, mungkin setiap tahunnya itu harus ada pendataan dari alumni kita berapa yang tersaring di ya dunia kerja dan berapa yang tidak tersaring di dunia kerja. Untuk gapnya seperti itu Pak. Iya. Ya, tapi penambahan sedikit, mungkin kan ada Pak namanya pendataan. Pada saat mungkin dia ilegalisir, dia punya ijazah, di situ kita bisa data di mana kira-kira alumni kita itu tersaring di mana. Supaya ada rekapan sekolah juga untuk bisa dibikinkan sebuah grup supaya alumni yang sudah tersaring, misalnya ada lowongan di dalam instansinya sendiri, bisa merekrut lagi dari sekolah itu sendiri untuk memberikan informasi. Terkadang kita juga agak terlena pada saat alumni kita yang sudah bekerja, pada saat dia ilegalisir, dia punya ijazah, terkadang kita tidak mendata sebenarnya. Terkadang kendala tak kita di situ, sehingga tidak bisa mengantisipasi bahwa berapa persen alumni kita yang tersaring, dan kita kan pasti tahu angkatan berapa dan tahun berapa dia tersaring. Kan seharusnya ada pendataan supaya alumni kita dari SMK tidak ada yang menganggur. Itu kan bisa berkutari antara teman-temannya, terus pada alumninya dia bisa juga tersaring ke situ. Ya. Jadi mungkin saya tambahkan juga Pak, yang menjadi kendala di kita sekolah SMK ini, BKK itu kan ada seharusnya, tapi cuma kan kadang sekolah kita tidak menjalankan BKK-nya, bursa kerja khusus, yang terdapat di sana seluruh alumni peserta didik kita atau siswa kita, baik mereka yang sudah mendapatkan kerja ataupun yang belum mendapatkan kerja. Jadi yang jadi kendala itu mungkin BKK-nya tidak jalan di masing-masing sekolah. Ya, Pak, seperti kata Bu Nuraini, bahwa memang kita sendiri juga tidak mendata seberapa besar. Kan kalau misalnya bicara gap, berarti kita bisa memunculkan sebuah angka berapa persen kira-kira kan gitu. Cuman kalau kita hanya berasumsi, pikir nanti takutnya datanya tidak valid ya kan gitu kan. Jadi memang kalau kami sendiri memang belum, tapi sudah memulai tetapi belum berjalan dengan bagus ya, untuk mendata seberapa besar alumni kita setiap tahunnya yang diterima di industri, berapa yang menganggur, berapa yang bekerja di luar industri. Karena memang ada juga alumni kita ini ketika tamat ya dia bekerja tidak sesuai dengan bidangnya. Ada juga bekerja di kepemerintahan, masuk CPNS seperti itu ya. Ada juga yang wira swasta, juga ada juga yang menjadi sales ya, sales kayak gitu ya. Saya pikir seperti itu Pak. Memang kalau bicara angka, kita tidak bisa menyajikan angka itu dengan pasti berapa persen, tetapi mungkin fenomena yang terjadi yang bisa kita lihat kan gitu ya.
Kalau memang fenomenanya bahwa siswa SMK khusus kami dari Medan sendiri belum bisa memenuhi kriteria yang industri minta. Nah, bukan kekurangan dia, industrinya sebenarnya bukan kekurangan, tetapi ya siswa yang belum siap ketika tamat belum memenuhi standar yang diminta dari industri. Seperti itu dia. Terima kasih Pak. Ya, kenapa tadi Pak? Oh, kebetulan sebentar lagi mau jemput anak sekolah Pak. Agak izin sebentar. Diserahkan sama Pak Doni seperti kemarin, Pak. Setuju Pak Doni. Pak Doni sajalah. Pak Doni lah ya, Pak Doni. Iya, suara terbanyak Pak ya. SMK 5 Pak. Cuma kemarin saya cuma pakai HP, kemarin telat. Makassar Pak, Sulawesi Selatan. Satu instansi sama Ibu Nuraini, Pak. Saya Pak PKK, kebetulan PKK, Produk Kreatif dan Kewirausahaan. Belum kondusif. Kayaknya perlu ditambahkan di situ Pak, mungkin dukungan kepala sekolah barangkali ya. Iya. Terkadang guru mau melakukan sesuatu tapi terkendala dari izin kepala sekolah. Kayaknya terpecahkan semua nih Pak. Tinggal aplikasinya Mami bagaimana kita menerapkan di sekolah. Iya, betul Pak. Ya, perlu juga, iya tuh Pak. Perlu juga itu memang dukungan dari dinas yang terkait ya, terutama dinas pendidikan untuk mengontrol ini ya Pak ya. Tapi
Paling tidak Pak, mulai dari apa dari kepala sekolah dia memberikan saran kepada yang di atas, apalah daya kalau cuma sekedar seorang guru. Artinya masing-masing punya sinergi untuk itu. Kalau kita kurikulum kita, apakah sudah menjawab nggak Pak ya? Dari kita tinjau dari segi kurikulum ya untuk ke dunia industri sudah menjawab nggak ini Pak ya? Iya Pak, karena gini, ini baru dimulai sih. Memang sudah terlambat seharusnya sudah udah berlangsung sejak dulu. Di baru tahun ini kita mau MOU ke beberapa industri untuk ya terutama untuk PKL kan gitu Pak. Karena memang kalau kita serahkan ke siswa ini cari PKL nanti tempat PKL-nya mau ya asal-asalan. Jadi kita pun ini salah satu solusi juga ini Pak. Kita mengadakan MOU ke pihak-pihak industri yang kita tahu misalkan level karena memang tidak semua industri ya. Memang tadi katanya ada industri kecil, industri besar, tapi industri ini juga kita bisa lihat bagaimana pola kerjanya, bagaimana penerapan keselamatan kerja di situ K3, kemudian penerapan 5S ini lah, 5S ini di perusahaan itu nggak semua industri seperti itu. Jadi memang ya ada juga ya memang ya beberapa ya kalau kalau kita bilang lah tempat servis ya kalau anak-anak pergi PKL ke tempat servis ya saya kira ya dari segi manajemennya dari segi apanya ya ya itu jelas tidak apa tidak ketemu dia. Jadi memang ada baiknya memang itu sekolah itu melakukan MOU dia MOU kepada perusahaan-perusahaan yang benar-benar uh, sistem kerjanya betul-betul itu sangat ya 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 sangat berdampak kepada ini pembentukan pola-pola etos kerja siswa itu sendiri gitu. Disiplinnya pola kerjanya gitu dia. Ya justru kadang mau ini yang berdampak kurang baik juga ketika PKL siswa itu malah ya memang ilmunya boleh kita dapatkan tetapi pola kerjanya ke termasuk pembentukan kepribadian dia nah, itu kurang kelihatan kurang berdampak gitu dia nah, itu yang mas. Tapi nggak semua sekolah ini cuy Pak ya Center of Excellence yang bisa dapat SOE gitu nggak semua sekolah gitu ya. Kalau Pak Doni udah Pak ya? Pusat unggulan ya.
Pak Doni aja lah, Pak Doni. Pak Doni. Kami serahkan pada Pak Doni ya. Pak Sombok ruwe buku, Pak. Semangat, Pak. Pak, sama-sama, Pak. Hai. じゃあお願いします。 Mungkin ada tips-tips yang bisa. 皆さんお疲れ様です。 Aduh. 非常に私もちょっと一部だけちょっとどんなディスカッションしてるかを覗いてみました。 Tadi saya mencoba menengok ke beberapa kelompok ya, melihat suasana diskusi. Dan diskusinya terlihat lebih semarak dibandingkan dengan diskusi yang kemarin ya. Tadi saya mencoba menengok beberapa kelompok diskusi. これから発表いただくんですけど、ちょっと時間の都合で大変申し訳ないんですけど、2グループだけに限定させていただきたいと思います。 Terus setelah ini kami akan mempersilahkan kepada beberapa orang untuk mempresentasikan hasil diskusi, tapi karena keterbatasan waktu kita batasi hanya 2 presenter saja. それで今回は経営監督者、経営管理層の、を主体の、セミナーになりますので、経営管理層からのグループの2グループでお願いしたいと思います。 Dan untuk seminar hari kedua ini, peserta utamanya adalah lebih fokus kepada jajaran manajemen dan pimpinan SMK. Oleh karena itu, 2 kelompok yang kami persilakan untuk mempresentasikan dari kelompok manajemen ya, yang M. すごくもうしたいと手を挙げていただいているたくさんあるんですけど、ちょっともうこちらから指名させていただきたいと思いますので、その辺申し訳ないんですけどご理解ください。 Ini banyak sekali yang mengacungkan tangan ingin menyampaikan hasil diskusi, tapi mohon maaf karena keterbatasan waktu, jadi izinkan kami memilih kelompok mana yang kita minta untuk presentasi. 2グループちょうど手を挙げていただいている M29 と M32 この2グループをお願いしたいと思います。 Ya, ini kebetulan yang mengacungkan tangan dari kelompok manajemen, yaitu kami persilakan nanti M29 dan M32 untuk menyampaikan hasil diskusinya. 他たくさん喋りたい方いらっしゃると思うんですけど、申し訳ないですけど2グループで1グループ5分でお願いしますね。 Dan mohon maaf ini banyak mengacungkan tangan, tapi karena waktunya yang tidak ada, jadi kami batasi 2 kelompok. Dan waktu presentasi kami harapkan 5 menit saja per kelompok ya. Ya, kami persilakan. Kalau begitu, pertama kita persilahkan kepada M29, Pak Joko Sutiono. Silakan kalau mau menyampaikan hasil diskusinya. Silakan, Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Mohon maaf ini untuk AOTS untuk hostnya. Rencananya sih yang memberikan presentasi kan tadi kami sudah bicarakan, ini ada Ibu Nopi yang mau mempresentasikan. Kalau Ibu Nopi yang mempresentasikan, kemudian saya yang menge-share materinya bisa Pak host? Bisa Pak? Bisa ya Pak, silakan. Bisa. Kalau bisa silakan Ibu Nopi yang tadi sudah kita rundingkan, silakan nanti biar saya yang share dari saya, Bu Nopi. Silakan Ibu Novi. Ibu Nopi. Pak Joko bisa sharing ini. Silakan ya, sharing ini Pak. Siapa? Dan Ibu Nopi silakan untuk mempresentasikannya. Ya, sudah. Ya, sudah kelihatan ya. Silakan. Ya, silakan Ibu Nopi. Tadi. Silakan Ibu Novi.
Halo Ibu Nopi. Bapak atau Ibu Yohana. Atau Ibu Yohana yang tadi standby saya lihat. Ibu Yohana silakan aja Bu Yohana. Atau Ibu Yohana silakan Ibu Yohana. Kalau Bu Nopi nggak mau biar saya aja Pak. Oke Pak Wempi silakan. Mana Pak Wempi tadi? Pak Wempi. Ya, silakan. Waktunya mepet Pak, silakan. Siapa yang mau presentasi? Atau saya langsungkan aja Pak ya, takut waktunya. Iya, silakan Pak Joko ya. Oke. Terima kasih sebelumnya mohon maaf kepada Ibu Nopi, Pak Wempi dan Ibu Yohana. Terpaksa ini coba saya sampaikan apa yang kita bicarakan tadi. Jadi ada beberapa hal yang menyebabkan gap antara hasil binaan SMK. Ya Pak. Suaranya kurang keras Pak. Oh, bagaimana Bapak-bapak yang lain? Apa suara saya masih kurang keras? Jelas Pak, jelas. Sudah Pak, jelas Pak. Jelas. Tergantung signal itu, tergantung signal. Iya. Ini Bapak yang kurang pakai headset. Jelas Pak, lanjut. Ya, ini saya agak sedikit berteriak supaya suaranya mungkin kurang keras. Saya keraskan, volume juga sudah saya maksimalkan. Begini Bapak. Baiklah Bapak-bapak, akan saya sampaikan hasil dari rundingan kami tadi beserta 7 anggota. Ada beberapa gap antara hasil binaan SMK dengan kebutuhan dari dunia industri yang berlaku saat ini. Ini ada beberapa faktor, kami cukup ambil 3. Gap yang pertama yaitu di mana ada di sini saya tulis yang pertama yaitu yang A. Yang A ini adalah 5R Kaizen yang memang kurang optimal di SMK-SMK. Sebetulnya 5R sudah ada, tetapi SMK terutama SMK kami yang di pedalaman kurang mengoptimalkan masalah 5R-nya, sehingga saat memasuki dunia kerja, terutama soft skill-nya masih sangat berantakan sekali. Beberapa pengalaman siswa yang setelah masuk ke industri, mereka rata-rata saat diuji bukan masalah skill-nya, tetapi soft skill-nya. Ternyata kelemahan kami ternyata kurang mengoptimalkan soft skill, terutama di bidang 5R-nya. Ternyata kalau skill, industri ternyata akan melakukan pelatihan kembali bagi calon tenaga kerjanya. Jadi gap yang pertama, kami merasa bahwa siswa kami, lulusan alumni kami SMK, kurang mengoptimalkan masalah 5R-nya. Kemudian gap yang kedua, pembinaan kami terutama 5S Kaizen ini tidak optimal sekali Bapak. Baru sebatas sosialisasi, kadang sesama rekan juga masih kurang peduli, hanya beberapa guru atau hanya beberapa tingkat manajemen yang kurang mendukung secara penuh, sehingga pelaksanaan 5R Kaizen di SMK memang kurang 100% terjadi kekompakan baik di tingkat manajemen maupun di tingkat guru. Kemudian gap yang ketiga, persoalan pembiaya Bapak, di mana kami adalah swasta. Ada beberapa tingkat manajemen yang mengesampingkan persoalan 5S, karena ada beberapa manajemen yang mengutamakan jumlah siswa yang banyak, gimana caranya, sementara untuk 5S yang sangat penting bagi lulusan SMK ini kadang kurang mendapat support dari top manajemen, terutama dari yayasan atau dari kepala sekolah. Terutama untuk kepala sekolah beralasan mereka biaya tidak ada, bila menggunakan dana bos mungkin agak-agak takut karena SPJ-nya mungkin akan sulit. Kemudian gap yang ketiga, ini justru terjadi di intern SMK sendiri, di mana SDM yang memang banyak kelemahannya, terutama di baik di beberapa top manajemen maupun beberapa dewan guru yang memang kurang peduli akan 5S. Ini kami rasakan sekali bahwa SDM kami, terutama di SMK yang agak berada di pedalaman, kami dari SMK yang berbeda, tetapi yang negeri hanya satu, yaitu Bu Nopi, itu dari SMK negeri. Kami 7 anggota, yang 6 dari swasta. Rata-rata mengalami seperti itu, bahwa top manajemen kurang mensupport 100% saat kami melakukan RAP biaya. Tapi kami tetap berjalan dengan 1-2 manajemen yang bisa tetap berjalan dan tetap meraih beberapa
rekan guru supaya mulai dari yang kecil-kecil dulu, nanti yang besar-besar sembari jalan. Itu adalah gap-gap yang terjadi sehingga hasil binaan SMK ini sangat jauh dari standar industri yang diinginkan. Kami tidak bicara masalah soft skill-nya, tapi tidak berbicara masalah skill-nya, tapi kami berbicara masalah soft skill yang kami hasilkan ternyata sangat jauh dari kebutuhan soft skill daripada industri. Dan ini kami akui memang banyak sekali kendalanya. Kemudian untuk mengatasi hal-hal tersebut, Bapak-Bapak sekalian, jelas kami akan melakukan beberapa dari 4 kelemahan kami tadi. Yang pertama yaitu kami akan kembali melakukan koordinasi, terutama dengan dunia industri, seberapa besar istilahnya standar yang mereka butuhkan agar kami bisa memenuhi kebutuhan mereka di dunia industri. Yaitu tadi seperti Ibu Rani, bahwa ada link engagement yang sangat kuat dengan dunia industri untuk menghasilkan SDM yang sesuai dengan kebutuhan dunia industri. Kemudian yang kedua, Bapak, tindakan yang berkelanjutan. Memang kami tadi dibicarakan oleh Pak Sapa lupa bahwa kami orang Indonesia ini, Bapak-Bapak AOTS, kalau tidak disidak kami diam, Pak, santai, tenang. Tapi begitu ada jadwal sidak, itu pekerjaan segunung pun bisa kami selesaikan dalam 1 hari. Cuma setelah sidak pergi, biasanya gunung itu akan hancur lagi. Jadi memang itu yang tindakan yang berkelanjutan, terprogram dan terukur, yang terus-menerus diterapkan, mungkin nanti akan menjadikan perubahan bagi kami, terutama manajemen, untuk mengajak perubahan secara terus-menerus terhadap Dewan Guru. Kemudian untuk mengatasi gap yang ketiga, masalah pembiayaan tadi, ada beberapa sekolah negeri yang berani menggunakan dana BOS, tetapi ada beberapa sekolah yang tidak berani menggunakan dana BOS karena ketakutan akan SPC dan sebagainya. Kemudian ada juga sekolah yang menggunakan dana komite. Jadi bagaimanapun bentuknya bahwa SMK untuk menerapkan 5S tetap butuh pendanaan. Sekalipun tidak ada pendanaan, kami bisa berjalan dengan apa adanya. Tapi untuk mencapai dari ukuran soft skill 5S Kaizen sangat sulit. Jadi kami tetap berusaha bagaimana persoalan dana, jika BOS nanti berani kami gunakan, maka nanti minta solusi kepada Bapak-Bapak yang negeri, terutama manajemen top manajemen yang dari negeri, untuk menggunakan dana BOS ini ke 5S Kaizen. Mungkin masih bisa, mungkin ada hal yang lebih berpengalaman, nanti kami mohon petunjuknya. Kemudian yang terakhir, masalah SDM adalah menjadi tugas kami para middle management, karena kami berada di bukan top management, tapi masih berada di tengah. Akan berusaha meningkatkan kesadaran kepada top manajemen dan rekan-rekan guru dengan sosialisasi yang terus-menerus bagaimana menerapkan 5S di lembaga, baik dari gerbang sekolah sampai ke pagar sekolah paling belakang, yaitu mulai dari kantor, kelas, lab, bengkel, dan sebagainya. Hanya itu Bapak-Bapak pemaparan kami dari kelompok M29, jadi pada intinya kami akui gap memang sangat tinggi. Yang diinginkan oleh industri sangat berat bagi kami SMK untuk memenuhi kebutuhannya. Dengan tidak adanya dukungan yang maksimal dari segala pihak, mungkin kami yang SMK swasta mungkin akan sulit untuk mendapatkan tempat di hati daripada dunia industri. Apalagi kami bukan di daerah industri seperti Bekasi, Jabodetabek, dan sebagainya. Ini sangat sulit. Jadi kami akui memang gap terlalu besar. Kami juga nanti sangat mohon bimbingannya dari Bapak-Bapak yang dari Pak Petrus, dari Pak Bambang, kemudian dari Pak Otman dan Ibu Rani. Mungkin masukannya kami sangat kami tunggu Bapak, minimal soft skill yang harus dimiliki oleh alumni SMK supaya bisa minimal masuk ke teras-teras daripada dunia industri. Itu dari kami grup M29, Bapak-Bapak dan para tim AOTS dan Bapak-Bapak dari top direktur tadi kurang paham, saya hanya tahu saya tulis nama ini Bapak Petrus, kemudian Bapak Bambang. Kemudian satu lagi kepada Bapak-Bapak direktur tadi, secara pribadi saya mohon nanti semacam pemberitahuan atau informasi
Jujur aja Pak, saya dari SMK Lampung Utara, yaitu SMK Nusantara Kota Bumi, sangat berminat untuk menjalin atau melakukan magang di tempat Bapak Petrus yang berada di YPT Jogja. Intinya kami ingin melakukan kerjasama baik untuk peningkatan SDM guru maupun pemagangan siswa. Nanti mohon sedikit pencerahan dari Bapak Petrus yang dari YPTI Jogja. Terima kasih, itu yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila banyak kekurangan dan kalimat yang kurang baik. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, selamat siang. Hai. Hai, Joko-san, arigatou gozaimashita. Terima kasih. Terima kasih Pak Joko atas presentasinya. Hai. そしたら続けまして、M32 グループですね。はい。Kalau itu selanjutnya dari kelompok M32. Ya, Pak Amran Ali, silakan Pak Amran. Terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama mohon maaf karena saya lagi pilek jadi suara saya agak-agak serak nih Pak. Mudah-mudahan tidak mengurangi esensi kita pada hari ini. Bapak Ibu semua yang saya hormati, spesial buat Bapak Yasuhiro Sumida, salam kami dari Bumi Kalimantan, Batu Licin. Dari hasil apa namanya diskusi kami tadi Bapak, walaupun memang agak-agak lambat ini dan waktunya juga agak-agak mepet, tapi dari situ beberapa hal yang bisa kami kemukakan. Kebetulan ada Pak Andre dari SMK 6 Batam, ada Pak Asventius, ada Pak Antode dan Pak Mawardi tadi. Ya alhamdulillah beberapa hal yang dapat kami kemukakan bahwa memang antara dunia industri dan sekolah itu memang gapnya memang masih jauh Pak. Walaupun tidak bisa kita sebutkan dalam bentuk angka atau persentase, tapi secara real ini tidak bisa kita pungkiri bahwa kemajuan dunia industri itu memang jauh beberapa langkah dibanding dunia persekolahan. Itu memang satu realita yang kemudian apa namanya untuk gap berikutnya tuh tentang bagaimana pembinaan hard skill dan soft skill yang berlangsung di sekolah. Itu memang juga harus kami akui bahwa itu masih jauh dari industri, walaupun juga ada beberapa sekolah, walaupun hanya segelintir sekolah yang sudah bisa menerapkan hal-hal tadi yang paling tidak memperkecil gap itu. Kemudian ada beberapa kondisi daerah juga yang berbeda, Bapak. Jadi kita ini Indonesia beragam dari dari Sabang sampai Merauke, Miangas, Rote itu memang variasinya sangat-sangat besar. Kami harus akui bahwa mungkin di Pulau Jawa itu antara dunia industri dan sekolahan ini mungkin tidak terlalu jauh jaraknya, tapi di luar Pulau Jawa itu mungkin juga harus diakui bahwa karena kegiatan industri juga kurang di daerah itu, maka otomatis sekolah jumlahnya banyak, industrinya kecil, maka ini akan berebutan sekolah-sekolah itu untuk memperoleh kesempatan untuk masuk ke dunia industri. Itu gap, beberapa gap yang yang terjadi Bapak Ibu yang memang juga sebagai sebuah realita. Nah, yang kedua, di sini ada beberapa pemecahan masalah yang dapat kami kemukakan sesuai dengan hasil diskusi tadi dengan Bapak-bapak bahwa kebetulan di SMK Negeri 6 Batam dan SMK Negeri 1 Simpang 4 di tempat kami Pak itu sudah membuka yang namanya kelas industri. Nah, di Batam tadi saya dengar ada kelas industri untuk teknik pengelasan welding itu dengan beberapa perusahaan welding, sehingga mulai dari proses awalnya sampai sertifikasinya itu berlangsung di perusahaan dan oleh perusahaan. Nah, di tempat kami juga ada 2 kelas industri Pak di SMK Negeri Simpang 4, yaitu dengan PT Bukit Makmur Mandiri, PT Buma, itu untuk kompetensi keahlian teknik permesinan, pengelasan, teknik alat berat, dan teknik kendaraan ringan. Itu diseleksi, kemudian ada sekitar 30 orang per angkatan untuk dididik menjadi kelas industri yang khusus untuk PT Buma. Kelas industri yang kedua itu adalah
dari PT United Tractors untuk teknik alat berat. Alhamdulillah di tempat kami Bapak di kelas yang kelas 12 ini sudah sekitar hampir 2 bulanan mereka sudah berada di PT United Tractors site Batu Licin. Jadi mereka tidak lagi di sekolah. Mereka sudah full di industri di bawah bimbingan instruktur dari PT United Tractors. Nah, hal ini kami kemukakan sebagai sebuah jawaban bahwa untuk mengurangi gap antara dunia persekolahan dan industri itu memang adalah dengan cara kelas industri. Artinya, apakah sekolah itu kita pindahkan ke industri atau sebaliknya industri yang masuk ke sekolah. Saya pikir dua-duanya bisa kita lakukan. Dengan demikian, kita akan melakukan proses perjanjian kerjasama atau MOU antara sekolah kita dengan dengan dunia usaha. Harapannya bahwa mulai dari proses sinkronisasi kurikulumnya, kemudian pemagangan guru dan siswanya sampai kepada sertifikasi kompetensinya itu dilakukan oleh industri. Nah, dengan demikian kita sangat berharap bahwa apa yang kita harapkan itu, apa yang kita inginkan, itu pun yang diinginkan oleh perusahaan. Dengan demikian, saya pikir ini akan bisa berlangsung match ya, bukan lagi link and match, tapi sudah menjadi link and super match. Karena bagaimanapun kami merasa bahwa kehadiran sekolah itu tidak ada apa-apanya jika tidak ada campur tangan dari industri. Makanya solusi yang kedua jadi pertama adalah kelas industri, yang solusi yang keduanya adalah regulasi. Yang kemarin maksud adalah regulasi bagaimana pemerintah mengatur campur tangan industri itu ke sekolah. Maksudnya dalam pengertian bahwa dengan adanya regulasi ini, maka mau tidak mau perusahaan harus melakukan itu dalam rangka proses pembinaan pengembangan kompetensi anak-anak kita, bahkan termasuk guru-gurunya. Nah, saya sangat berharap bahwa dengan demikian akan terjadi proses memperkecil gap. Jadi memperkecil gap antara dunia pendidikan vokasi itu dengan industri. Harapannya memang anak-anak kita lah yang kita harapkan untuk membangun daerah kita sendiri menyongsong. Apalagi jika kami kondisi di Batu Licin, Pak, jika ibu kota negara itu jadi pindah ke Kalimantan Timur, maka kami adalah salah satu provinsi bahkan kabupaten yang terdekat dari Kalimantan Timur yang akan menjadi penopang untuk ibu kota negara. Mungkin ini dapat saya sampaikan Bapak Ibu, mudah-mudahan apa yang kami sampaikan ini bisa menjadi sebuah perhatian. Dan harapan kami semua, pendidikan vokasi itu bisa maju berkat campur tangan dari dunia industri dan pemerintah. Karena kami yakin SMK bisa, SMK hebat, vokasi kuat menguatkan Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa, Pak. Hai. 貴重なご意見ありがとうございました。Ya, terima kasih atas presentasinya. お二人のグループとも結構ね、やっぱりマネジメント層ということもあって、真剣に考えていただいていることがものすごく伝わりました。Jadi apa yang disampaikan oleh dua kelompok ini memang sangat bagus sekali dan juga sangat bisa kita pahami karena memang beliau-beliau dari kelompok jajaran manajemen dan pimpinan SMK ya. 今日のディスカッションでもって結論が出るっていうことではないですが、ぜひそういった意見も含めてですね、今後に生かせていけれたらなと思いますし、我々も日本側として協力できることがあれば、協力をしていきたいというふうに感じます。Di dalam diskusi ini memang kami tidak akan menarik suatu kesimpulan tertentu, akan tapi apa yang tadi telah disampaikan oleh para presenter dalam diskusi ini mudah-mudahan bisa menjadi satu referensi Bapak Ibu sekalian untuk aktivitas yang kedepannya. Dan kami dari Jepang pun juga sebisa mungkin akan berusaha membantu memang jika memang ada yang bisa dibantu. それでは他にもたくさんのね、皆さんがお話ししたいこともあるかとは思うんですが、
ちょっと時間がもう予定を過ぎておりますので、このディスカッションと並びに発表の時間はこれで終わりたいと思います。Kami paham bahwa masih banyak dan dari Bapak Ibu sekalian yang ingin menambahkan hasil diskusi tadi. Akan tapi karena waktu sudah lewat 10 menit dari yang kita rencanakan, kalau begitu izinkan kami untuk mengakhiri sesi diskusi ini sampai di sini. そしたらこの後、MDR の方に振ったらいいんですかね。西村さんの方に振ったらよろしいですか。はい、ちょっとお待ちください。はい。はい。Kemudian kalau begitu pembawa acara kami kembalikan kepada Nishimura Sang. はい、皆さんディスカッションありがとうございました。Terima kasih atas diskusinya. 隅田先生のお話からもありました通り、今日のディスカッションを一つのきっかけにして解決するには壮大なプロセスが必要になるお話だと思うんですけれども、今日のディスカッションを何か今後の取り組みのきっかけにしていただければと思いますし、今後できるサポートの方も日本側で機会があればしていきたいなというふうに思っております。Seperti yang tadi disampaikan di akhir pembicaraan dari Sensei ya, bahwa mudah-mudahan melalui kegiatan hari ini bisa menjadi satu titik awal untuk kegiatan Bapak Ibu sekalian ke depannya, dan juga jika memang ada hal-hal yang bisa didukung, bisa disupport oleh pihak Jepang, kalau memang ada kesempatan dari pihak Jepang juga akan memberikan dukungannya. これからの1時間は後半の部分になるんですけれども、先ほどのディスカッションのトピックにもなっていた産業界と人材、産業界の求める人材と実際にSM 化の人材のこういったギャップを埋めるためにイムディアの方でいろいろ活動をされていますので、その活動についてイムディアのルディアントさんの方からお話をいただこうと思います。Dan sisa waktu yang 1 jam dari sekarang, kita masuk ke babak kedua dari seminar hari ini. Jadi seperti yang tadi disampaikan bahwa SDM industri yang dibutuhkan oleh dunia industri dengan penyediaan dari binaan SMK itu ada gap. Dan untuk mengatasi gap tersebut, ini salah satunya adalah ada kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan oleh IMDIA. Untuk itu hari ini kami persilakan kepada Bapak Rudi untuk mempresentasikan aktivitas IMDIA. 事務局長の谷川さんからお話をいただく予定だったんですけれども、本日急遽来れなくなってしまいましたので、ルディアントさんにお話をいただきます。Jadi sebetulnya presentasinya akan dibawakan oleh Tanigawa Sensei, akan tapi karena Tanigawa Sensei kebetulan tidak bisa hadir mendadak karena ada hal lain, untuk itu diwakili oleh Bapak Rudianto. Kami persilakan. Selamat siang. Sebentar, Pak. ルディアントさんとお会いする方もいると思いますので、ルディアントさんの方から自己紹介を皆さんにしていただいた後に説明に入っていただけたらありがたいなと思います。Untuk para peserta sekalian yang pernah mengikuti pelatihan IMDIA atau yang lain mungkin sudah mengenal Bapak Rudianto, akan tapi di antara peserta seminar hari ini mungkin ada juga yang baru pertama kali bertemu dengan Bapak Rudianto. Untuk itu kami mempersilakan Pak Rudianto untuk diawali dengan perkenalan diri dulu sebelum menjelaskan isi materinya. Silakan Pak Rudianto. Hai. Baik, selamat siang. Perkenalkan, nama saya Rudianto. Di sini saya sebagai Secretariat Manager di Indonesia Mall and Dine Association, atau istilahnya asosiasi perusahaan-perusahaan atau industri yang bergerak di bidang mall and dine. Kerjasamanya. Perkenalan itu saja, Pak. Hai, ya silakan Pak masuk ke presentasinya. Langsung ya, baik.
Selamat siang, Bapak, Ibu-ibu sekalian. Seperti yang tadi Nisi Murasang sampaikan bahwa harusnya Mr. Tandigawa, tapi karena berhalangan jadi saya yang akan menggantikan. Baik, IMDIA sendiri adalah Indonesian Mall and Die Industry Association atau istilahnya asosiasi industri-industri yang bergerak di bidang mall and die. Mall and die sendiri itu apa? Mall and die itu sendiri adalah mall and dies, cetakan dalam bahasa Indonesia, ya. Dalam industri manufaktur, di dunia otomotif, elektronik, kesehatan, makanan dan sebagainya, itu core atau core dari manufaktur itu adalah cetakan atau mall and dies. Ya, oleh karena itu pada tahun 2006 dengan kerjasama ya antara pemerintah Indonesia dan Jepang dibentuklah asosiasi untuk istilahnya itu membangun industri-industri yang bergerak di bidang mall and dies itu dalam satu payung asosiasi seperti itu. Kemudian kebijakan pada saat pendirian yaitu menghilangkan kesenjangan manajemen bisnis, teknik dan kemampuan itu melalui komunikasi antar anggota. Anggota saat ini anggota IMDIA saat ini adalah 547 anggota dari perusahaan-perusahaan yang bergerak di bidang mall and dies atau yang berkaitan dengan bidang mall and dies. Itu mungkin di 80% itu masih di wilayah Jabodetabek sini. Karena memang industri manufaktur khususnya otomotif dan elektronik kita masih banyak berpusat di daerah Jabodetabek. Kemudian melakukan pengumpulan dan penyampaian informasi teknologi terbaru di dunia, ya. Banyak kegiatan IMDIA, salah satunya mungkin menghadiri pameran-pameran di Jepang. Dari sana kita bisa belajar atau bertukar informasi teknologi-teknologi terbaru di dunia industri itu seperti apa. Ya, kemudian memberikan dukungan peningkatan teknik dan kemampuan dengan merencanakan dan melaksanakan seminar, studi banding dan pelatihan. Kemudian mengangkat dan menganalisa masalah umum dari anggota serta mengarahkan ide penyelesaiannya. Kemudian yang kelima yaitu dan sebagai hasilnya itu mengupayakan tingkat presentasi dari tingkat komponen dalam negeri atau istilahnya TKDN ya di bidang mall and dies di Indonesia. Baik, next. Kemudian struktur IMDIA secara singkat, next di sebelah sana saya. Struktur IMDIA di sini ada general meeting, kemudian meeting direksi, kemudian di bawahnya ada chairman, vice chairman, kemudian ada direktur, kemudian ada advisor, dan tugasnya juga sudah dibagi, masing-masing direksi juga sudah ada dibagi menjadi PIC di bidang masing-masing. Next. Permasalahan dan solusi pada lokalisasi dari mall and dies. Itu yang pertama adalah kurangnya tenaga ahli, teknisi, dan manajemen di bidang mall and dies. Kemudian yang kedua, kurangnya kemampuan peralatan ya dalam manufaktur mall and dies. Kemudian yang ketiga, kurangnya kemampuan industri pendukung di bidang mall and dies. Ya, tenaga ahli kita lakukan dengan istilahnya itu berbagai macam training, kemudian perluasan sistem sertifikasi nasional maupun sertifikasi IMDIA, kemudian kurangnya kemampuan equipment itu dengan kita mencoba mendapatkan bantuan dari Jepang maupun dari kerjasama dengan pemerintah Indonesia juga supaya bisa mendirikan teknologi tinggi di bidang peralatan teknologi tinggi bidang mall and dies. Kemudian kurangnya kemampuan industri pendukung mall and dies ya. Mungkin contohnya ya dalam industri otomotif atau mobil, industri pendukung yang dibutuhkan untuk membuat mobil itu sekitar mungkin sampai 2.000 industri pendukung
tapi di Indonesia itu baru mungkin sampai 800, jadi masih banyak sekali industri-industri yang istilahnya menjadi pendukung supaya menjadi sebuah mobil, sehingga masih banyak sekali cetakan-cetakan yang masih dibuat dari luar negeri. Next, ya, langkah-langkah utama India, ya India sejak berdiri sampai rutin setiap tahun itu minimal 2 kali itu kita mengadakan istilahnya itu Japan Mission, yaitu misi ke Jepang. Di sana kita melihat pameran-pameran, kemudian kunjungan ke industri-industri di Jepang supaya tahu gap industri di Indonesia dan di Jepang itu sebesar apa, dan nanti ke depannya supaya bisa istilahnya itu mempersempit gapnya itu dilakukan bagaimana caranya, itu harus kita lakukan langkah berikutnya. Tidak ataupun ditunda dulu untuk misi ke Jepang, tapi sebelumnya itu setiap tahun kita pasti ada mengikuti misi-misi ke Jepang. Juga mengikuti pameran khususnya di manufacturing Indonesia itu setiap tahun juga kita ikut serta untuk memperkenalkan India, memperkenalkan aktivitas-aktivitas yang sudah dilakukan India, itu kita rutin mengikuti pameran di manufacturing Indonesia. Baik, next. Next, Nis Masang. Baik. Kemudian keanggotaan India sampai tahun 2021 ya selalu bertambah anggota-anggotanya sampai tahun 2021 itu sekitar 547 anggota ya yang sudah bergabung dengan India. Baik, next. Kemudian mengenai aktivitas India ya, sejak India berdiri sampai saat ini ya sudah jalan ke 16 tahun setelah berdiri. Itu setiap tahun fiskal kita selalu mengadakan berbagai macam aktivitas, contohnya workshop. Kita utamanya adalah workshop atau istilahnya itu training pengembangan SDM, banyak sekali kita adakan setiap tahunnya. Kemudian ada seminar-seminar juga mengenai teknologi-teknologi terbaru, khususnya yang dari luar negeri, dari Jepang, teknologi terbaru apa kita perkenalkan melalui seminar kepada yang mengadakan kegiatan tersebut, dan juga kegiatan-kegiatan lainnya. Next. Kemudian mengenai faktor SDM dalam Molendes itu dibagi menjadi 3 ya, di pengetahuan produk, teknologi, kemampuan ataupun skill dan manajemen. Nah ini dari ketiga faktor sumber daya manusia ini, teknologi, skill dan manajemen, itu kita masing-masing berusaha untuk meningkatkannya melalui berbagai macam training ya. Dari manajemen kita juga ada training kita sebagai guru ya untuk teknologi, kita juga ada mengenai berbagai macam training. Kemudian skill kita juga ada misalkan seperti kerja bangku, pengukuran, itu juga merupakan skill dari SDM. Next. Kemudian mengenai proses pengembangan SDM, kita dulunya ada 3 tingkatan, yaitu basic, middle, dan advance. Basic itu adalah kemampuan dasar seperti tadi ya, yang digambar Pak Bambang Suwarto tadi dalam membangun sebuah industri, itu kan yang utama adalah basicnya dulu, dasarnya ya. Jadi kita kuatkan dulu fondasinya supaya nanti pada saat kita setelah advance itu sudah berjalan sekitar mungkin sudah beberapa tahun sudah berjalan. Kita mulai tahun ini, tahun 2022,
itu ada kelas lagi namanya excellent, di atasnya advance. Itu berkaitan dengan sudah hadirnya istilahnya itu peralatan-peralatan bantuan dari Jepang maupun dari Kementerian Perindustrian yang sudah ada di komplek high-tech mall desain teknologi tinggi maupun software berteknologi tinggi juga. Jadi mulai tahun ini kita sudah melaksanakan untuk level excellent. Itu pesertanya juga adalah lulusan-lulusan dari level advance, ya. Pengalaman kerjanya juga kita petakan. Basic itu antara 2 sampai 3 tahun, middle atau aplikasi. Middle, jadi dasar itu basic itu tahu. Middle itu bisa mengaplikasikan, advance itu bisa nyambung. Baik, next. Sistem pengembangan SDM Molendai India. Kita di sini ada ininya ya, urutan-urutannya. Kita biasa mengirimkan undangan pelatihan kepada member-member India. Kemudian karena memang tempatnya terbatas, kapasitasnya terbatas, kita ada uji kemampuan terlebih dahulu. Nah, bagi yang lulus uji kemampuan itu dilaksanakan workshop, dan setelah workshop itu dilaksanakan uji sertifikasi, dan nanti yang lulus adalah mendapatkan sertifikat baik India maupun nasional. Kita ada dua sertifikasi ya, 2 macam sertifikasi, yaitu sertifikasi internal India dan sertifikasi nasional. Ya, dalam workshop tersebut itu dibantu oleh instruktur-instruktur dari perusahaan anggota India yang sudah terverifikasi menjadi instruktur karena sudah lulus di tahun-tahun sebelumnya. Ya, sebelumnya pada saat awal India berdiri, untuk menjalankan workshop tersebut itu kita mendapatkan bantuan expert dari Jepang. Ya, setelah sudah ada alih pengetahuan, alih teknologi, itu beberapa atau sudah banyak workshop yang sudah bisa kita lakukan dengan instruktur lokal. Baik, next. Next, Oke, jenis pengembangan Molendai India itu ada berbagai macam ya pekerjaan ya, dari manajemen Molendai. Kita di sana di manajemen itu kita basicnya yaitu 5S, tetap di mana-mana itu 5S. Kita mempelajari 5S, kemudian mempelajari kualitas, kemudian mempelajari peningkatan manajemen untuk membuat Molendai. Kemudian ada juga di bidang maintenance, karena cetakan atau Molendai kan akan dipergunakan dalam durasi tertentu ya. Tentunya maintenance merupakan hal yang sangat penting supaya tidak cepat rusak. Itu kita juga belajar membongkar pasang cetakan, kemudian memeriksa, memperbaiki, rakit, dan meningkatkan pemeliharaannya. Kemudian ada juga equipment maintenance. Di sini belajar memeriksa, memperbaiki, dan merakit istilahnya itu komponen-komponen ataupun jalur kelistrikan dari sebuah mesin ataupun dari mungkin di guru-guru SMK pada saat training pelatihan di India itu juga sudah mempelajari ya, walaupun masih di level basic. Kemudian ada lagi mengenai desain ya, supaya istilahnya itu bisa membuat cetakan yang efisien, optimal, dan istilahnya itu bisa dipakai secara maksimal. Itu kita harus berusaha ataupun dari awalnya, dari desainnya itu harus bisa mendesain sebuah cetakan yang bagus nantinya ya. Kita pelajari di sana mengenai struktur, kemudian mesin, kemudian material yang digunakan, kemudian prosedur yang diperlukan untuk mendesain itu seperti apa, kita pelajari dari di sana. Next.
Kemudian pengembangan SDM sampai tahun 2020 ya, kita selalu meningkat di sini. Targetnya kita sampai 2020 itu memberikan apa istilahnya itu training pengembangan SDM kepada 5.000 orang karyawan anggota India dan juga bisa menghasilkan 1.000 orang instruktur. Ya. Jadi dilihat dari grafiknya di sini selalu meningkat setiap tahunnya. Mak, sejak tahun 2000. Hah? Maaf Pak, tidak kedengaran Pak Rudianto, suaranya hilang. Maaf Pak Rudianto, suaranya hilang. Maaf Pak Rudianto, suaranya hilang. Pak Rudianto, mohon maaf, suaranya hilang Pak. Suaranya hilang Pak. Pak Rudianto, maaf, suaranya hilang, tidak ada suaranya. Maaf Pak, suaranya hilang Pak. Pak Rudianto. Maaf, suaranya tidak ada Pak. Mohon maaf Pak, suaranya hilang Pak. Pak Rudianto, suaranya tidak kedengaran Pak. Suaranya hilang Pak. Pak Rudianto, suaranya hilang, tidak ada suaranya. Imdia teh berapa gue itu Mas? Mohon maaf, ini karena ada gangguan saluran internet dari kantor IMDIA. Suaranya tidak terdengar. Mohon tunggu sebentar. Tes masih belum terdengar suaranya? Sudah. Oke, sudah sekarang. Masuk lagi. Oke, ya. Terima kasih. Minta maaf sebelumnya. Mohon maaf ya. Di halaman selanjutnya ya, next page. Gino page des, Mas. Kemudian mengenai tingkat komponen dalam negeri atau TKDN ya, persentase TKDN Molendize itu pada saat awal India berdiri sampai kira-kira di tahun 10 tahun India berjalan itu kita untuk peningkatan tingkat TKDN-nya itu ini ya meningkatnya itu secara ini ya tinggi. Karena pada posisi tersebut itu cetakan yang dibuat itu adalah cetakan-cetakan yang masih istilahnya itu sederhana, tingkat kesulitannya itu masih belum tinggi, ya. Jadi bisa dilihat Molendize masih di presisi-presisi yang umum. Tetapi setelah tingkat TKDN-nya itu 50% ke atas menuju 100% itu tingkat persentasenya itu semakin melambat karena di sana ada Molendize berpresisi tinggi ya antara kurang lebih plus minus 0,02 sampai 5 mikron ya. Jadi karena tingkat kesulitannya tinggi, kemudian kita masih keterbatasan SDM maupun equipment, jadi peningkatan TKDN-nya itu sedikit melambat. Baik, next. Skinopegi, next. Baik. Kemudian tantangan jangka menengah atau upaya India di tahun 2021 sampai 2025 itu yang pertama untuk meningkatkan tingkat komponen dalam negeri Molendize ya, khususnya
misalkan untuk yang mall plastik itu bisa melokalisasi mall yang berukuran 1.300 ton atau lebih, dan untuk DKC itu bisa membuat di lokal untuk DKC ukuran 1.000 ton atau lebih. Kemudian juga di bidang cold forging, presisi, ya, fasilitas atau investasi-investasi yang baru yang besar juga. Ya, yang kedua mengenai lokalisasi komponen dan efisiensi produk. Kemudian yang ketiga mempromosikan pengembangan SDM, khususnya SDM Molendes tingkat lanjut untuk next stage ya, karena saat ini kita sudah memiliki bantuan dari pemerintah Jepang maupun Indonesia dalam High Tech Molendes Center. Kita mulai untuk melakukan pengembangan SDM di tingkat lanjut. Kemudian mempromosikan sistem kolaborasi atau kerjasama di dalam anggota untuk mengurangi investasi modal, khususnya equipment ya dalam pembuatan Molendes, karena equipment ataupun mesin-mesin yang dibutuhkan itu kan butuh investasi modal yang besar. Kalau misalkan perusahaan A itu harus melengkapi semua investasi, itu pasti istilahnya itu sangat kekurangan. Oleh karena itu dengan kolaborasi antar anggota India itu bisa nantinya saling kerjasama, misalkan nanti bisa perusahaan A itu kekurangannya mesin apa bisa meminjam ataupun bisa melakukan kerjasama membuat ataupun membuat di perusahaan B yang punya investasi misalkan mesinnya yang tidak dipunyai oleh perusahaan A, seperti itu. Jadi saling kerjasama antar anggota. Kemudian yang kelima itu memperkuat kerjasama dengan industri pendukung, ya, industri pendukung Molendes, ya, khususnya di bidang ininya ya, CAD/CAM, dan equipment, dan perkakas, material, standar part, dan survei itu juga harus kita karena Molendes presisi juga pasti membutuhkan industri di Molendes tersebut. Baik, next, Segino Pejires. Tantangan Segino Pejires. Nah, ini garis besar rencana kegiatan jangka menengah India, khususnya di tahun 2021 sampai 2025 ya. Jadi India slogannya baru, yaitu India sebagai pemimpin industri pendukung di ASEAN atau India Leader of Supporting Industry in ASEAN. Ya, kita moto ini atau slogan ini kita sudah mulai kampanyekan di tahun 2021. Next. はい、次です。Kemudian rencana masih mengenai rencana jangka menengah ya, ini mengenai kita masih fokus di rencana pengembangan sumber daya manusia, itu sudah ada kita rencanakan, mudah-mudahan pandemi ini juga segera berakhir, sehingga istilahnya itu rencana yang sudah kita ini ya susun itu bisa berjalan sesuai dengan target nantinya. Next. Oke, di sini tadi sudah kita singgung di awal ya, dari level dasar atau basic, level middle, atau level penerapan, aplikasi, dan kita sekarang mau mengejar ke excellent, atau istilahnya itu super excellent di sana nanti, mulai tahun ini, dengan adanya peralatan-peralatan bantuan tersebut. Baik, next. Segino Pejires. Silakan. Ya, di sini rencana kegiatan jangka menengah India pengembangan SDM super excellent untuk mendukung next
next stage ya. Jadi memahami, kita bisa nantinya itu bisa memahami semua proses pembuatan molendai dan memberikan instruksi yang sesuai. Jadi output dari lulusan yang sudah mengikuti pengembangan SDM super excellent itu bisa kita menjadikan sebuah seorang yang expert ya, yang bisa memahami semua proses pembuatan molendai dan juga tidak hanya memahami saja tapi juga bisa memberikan instruksi yang sesuai kepada karyawan-karyawannya atau bawahannya ya, sehingga alur pembuatan molendai itu bisa berjalan dengan lancar. Mungkin itu adalah aktivitas-aktivitas yang India laksanakan dari awal India berdiri sampai saat ini ya, sudah ada 16 tahun dan itu semua juga bisa terlaksana berkat kerjasama dari Dewan Direksi India yang beberapa hari ini juga hadir dan juga peran serta dari bantuan-bantuan peralatan maupun tempat dari anggota-anggota India, karena di sini karena di sini India ini hanya sekretariat, kita sebelumnya itu belum memiliki pusat kegiatan, jadi untuk kegiatan-kegiatan kita masih meminjam tempat maupun meminjam peralatan dari perusahaan-perusahaan dari anggota India ya. Itu berkat kerjasama dari semua pihak terkait sehingga bisa sampai saat ini India masih bisa berjalan dengan lancar dan anggota juga istilahnya itu bisa terus untuk mendukung aktivitas yang dilaksanakan oleh India. Baik, mengenai India penjelasan seperti itu. Terima kasih. Hai, arigatou gozaimashita. Terima kasih Pak Rudianto. 時間も限られる中、スライド数がかなり多いので、 segi yang selanjutnya apakah langsung? Ya. 皆さんに後で共有もできるので、本当に重要なポイントだけちょっとポイント抜粋でお話しいただけるとありがたいです。 Sebetulnya yang berikutnya adalah mengenai upaya ujian sertifikasi nasional, akan tapi karena waktunya juga sudah sangat mepet sekali, sementara materinya cukup banyak ini ya, oleh karena itu kami persilakan Pak Rudianto menyampaikan poin-poin pentingnya saja untuk yang terkait dengan ujian sertifikasi nasional. Untuk materi ini nanti bisa kita bagikan kepada seluruh peserta sehingga bisa dibaca masing-masing secara detail nanti. Silakan Pak Rudianto. Kita ambil poin pentingnya ya. Jadi seperti yang sudah saya jelaskan tadi, aktivitas utama dari India itu adalah pengembangan SDM ya, melalui training, dan di akhir training itu dilaksanakan uji sertifikasi ya. Kemudian uji sertifikasi itu ada dibagi dua, yaitu uji sertifikasi internal India dan uji sertifikasi nasional ya. Dan untuk uji sertifikasi nasional ini kita bekerja sama dengan pemerintah, kerjasamanya berupa materi untuk tantangan di ujian prakteknya ya. Jadi ujian sertifikasi nasional yang kita laksanakan itu untuk ujian praktek itu kita mengacu kepada Javada. Javada itu ini ya, semacam lembaga sertifikasi nasional di Jepang sana. Dan untuk ujian teorinya kita bekerja sama dengan BNSP, yaitu Badan Nasional Sertifikasi Profesi, untuk membuat soal-soal ujian teori yang berpanduan dari SKKNI ya. Untuk sertifikasi nasional sampai saat ini kita baru melaksanakan 8 bidang kerja. Skinopedi des. Ya, ada 8 bidang kerja, yaitu yang pertama adalah measurement skill, finishing, equipment maintenance atau plastic injection,
metal press dan CAD drawing. Ya, next. Oke, ya ini tadi yang sudah saya jelaskan ya. Untuk komitenya, komite pelaksanaannya itu kita dengan bekerja sama dengan industri-industri langsung ya, dalam hal ini perusahaan-perusahaan anggota India. Kemudian pelaksanaannya itu oleh LSP, dalam hal ini LSP LM, dan praktek itu kita bekerjasama dengan Javada, dan ujian teori kita bekerjasama dengan BNSP. Next. Ini adalah komite pelaksanaannya saat ini, nama-namanya yang PIC yang bertanggung jawab. Next. Ya, ini adalah contoh sertifikat kelulusan, ya. Kemudian di sana tertulis ini ya, dengan jelas bahwa tantangan praktis itu dari Javada, ya, di sertifikatnya itu. Jadi memang jelas. Kemudian di baliknya itu adalah log-log ataupun misalnya unit-unit kompetensi yang diujikan dalam ujian teorinya. Jadi jelas berkaitan dengan praktek itu dengan Jepang dan teorinya itu dengan SKKNI. Next. Ini kita juga selain ujian sertifikasi untuk peserta, kita juga melakukan pelatihan asesor, karena pada saat pelaksanaan ujiannya itu kan diperlukan asesor atau tim penilai. Kalau tim penilai tidak ada, ujian sertifikasi nasional tidak akan bisa berjalan. Oleh karena itu kita juga ada pelatihan asesor yang berkesinambungan untuk supaya kedepannya asesor-asesor istilahnya mungkin yang sudah pensiun ataupun yang sudah tidak bekerja itu sudah ada gantinya. Kita ada rutin melaksanakan pelatihan asesor nasional juga. Next. Ini tempat pelatihan sampai saat ini ya, dari 8 bidang kerja tadi ada bantuan dari Toyota di Temin untuk definishing, equipment maintenance itu di Denso Indonesia, kemudian mesin milling itu di Atmi Cikarang, untuk yang mesin grinding, plastic injection, dan CAD drawing itu kerjasama dengan KMK Plastik, kemudian mechanical inspection itu dengan Ebara Indonesia, kemudian metal press work itu dengan Panasonic Manufacturing Indonesia. Baik, next. Kemudian ini contoh-contohnya dari 8 bidang kerja tersebut ya. Yang pertama adalah pengukuran. Kita dituntut untuk mengukur yang cepat dan tepat dengan menggunakan berbagai alat ukur ya. Ada micrometer, kemudian kaliper, kemudian juga level berikutnya ada high gauge, ada bore gauge, dan ketelitiannya juga sudah ditentukan. Istilahnya SOP-nya juga sudah ditentukan ketelitiannya sampai berapa. Dan waktunya juga berapa. Jadi kita dituntut untuk cepat dan tepat. Next. Kemudian ini mengenai definishing, itu lebih ke kerja bangku ya. Di sini kita lakukan mengikir sebuah benda kerja yang sudah ada di drawing dengan kondisi material, kemudian ada drawingnya, benda kerjanya, benda jadinya seperti apa, itu dilakukan dengan proses kikir. Ya, ketelitiannya sampai plus minus 0,02 itu kita lakukan uji assembly, kemudian kita ukur celahnya itu dengan menggunakan filler gauge itu 0,02. Jadi harus presisi juga walaupun dengan menggunakan tangan. Ya, next. Kemudian equipment maintenance, ini kita diminta untuk bisa merakit, memeriksa maupun istilahnya itu countermeasure jika ada permasalahan dalam sirkuit listrik ya, khususnya ya. Di sini untuk di bidang istilahnya itu di permesinan atau machining jika ada keluhan atau kendala itu kita bisa mengatasinya. Next.
Kemudian ada juga sertifikasi nasional bidang milling machine, ya, ada 3 tingkatan ya, untuk yang tingkatannya juga tingkat kesulitannya juga semakin bertambah. Untuk level basic itu kita dibuat 2 buah benda kerja, itu yang slot seperti itu yang digambar, kemudian kita assembly, kemudian kita ukur stepnya antara part 1 dan part 2 itu juga di bawah 0,02 mili, itu dengan milling mesin manual dan alat ukurnya juga manual. Jadi kalaupun ada istilahnya itu digital di sana itu tidak dipakai. Untuk grinding ini karena grinding adalah proses finishing ya, setelah mungkin proses machining. Grinding ini ketelitiannya nanti ditentukan plus minus sampai 5 mikron ya. Kita sudah material yang akan diproses itu adalah proses machining, yang sudah proses machining, cuma mungkin masih ada kelebihan ataupun ukurannya, dimensinya itu masih kelebihan plus minus plus 0,3 mili ya, 0,3 mili. Kemudian kita ada drawing supaya ketelitiannya itu setelah proses grinding itu sampai plus minus 5 mikron. Next. Oke, kemudian untuk plastic injection ini masing-masing level juga tingkat kesulitannya juga berbeda. Untuk level basic itu kita sampai ke pemasangan mold ke dalam mesin injeksi dan sampai setting parameter. Itu untuk level basic. Kemudian untuk level middle dan advance itu kita selain pemasangan mold tadi, setting parameter, kita juga sampai trial untuk membuat produk yang sesuai di moldnya tersebut ya, supaya produknya itu nanti juga sesuai dengan spesifikasi yang sudah ada di lembar ujiannya. Untuk level middle itu satu material saja, dan untuk level advance itu dengan 2 material dalam 1 mold ya, PMMA dan juga ABS. Ya, next. Oke. Kemudian ya, selanjutnya mengenai sertifikasi metal presswork. Jadi peserta itu diminta untuk merakit komponen-komponen dies. Jadi komponen dies-nya itu dalam keadaan ini ya, terurai, kemudian kita dikasih drawing assembly dies, kita diminta untuk mengassembly dies, kemudian melakukan pemasangan di mesin pressnya dan sampai ke trial untuk membuat produk drawing ya. Itu semua harus kita laksanakan dalam waktu tertentu nantinya. Ini contoh-contohnya produk drawing ataupun istilahnya itu produk-produk hasil mesin press atau stamping press. Kita memotong alatnya itu juga sendiri, memotong materialnya itu juga sendiri. Next. Kemudian yang terakhir yang kita laksanakan itu adalah sertifikasi CAD drawing ya. Jadi menggunakan perangkat lunak CAD 2D untuk menampilkan bagian-bagian yang ditentukan dari gambar perakitan dan membuat gambar bagian yang dapat diproduksi dalam waktu yang ditentukan. Di waktunya juga sudah ditentukan. Kemudian kita diminta untuk membuat tampilan mungkin ini ya, tampilan mungkin tampak depan, tampak atas, tampak samping dari gambar yang sudah dalam perakitan. Itu tingkat kesulitannya dari level 3 sampai level 1 juga berbeda-beda. Seperti itu untuk ujian sertifikasi yang IMDIA laksanakan. Sampai saat ini kita masih menunggu istilahnya itu bantuan-bantuan dari Jepang lagi untuk istilahnya itu menambah atau memperluas bidang kerja, sehingga
semakin tahun semakin akan banyak ujian sertifikasi yang akan India laksanakan. Baik, untuk hasilnya next. Ini kita sekilas saja lihat ini ya. Kita yang penting pengenalan ini ya, ujian-ujiannya. Ini kemajuannya dari tahun ke tahun, dari bidang ke bidang. Next. Kemudian persentasenya, nah persentase kelulusan ini dari tahun 2006 sampai 2021 itu kalau kita rata-rata sekitar 59 sampai 60%. Jadi misalkan nih ada peserta 100 itu yang lulus 60 orang. Seperti itu. Jadi 60% kelulusannya. Next. Nah ini tantangan yang dihadapi dalam ujian sertifikasi skill nasional. Ini ya ada 6 poin di sini. Yang terakhir ini yang yang kita benar-benar menjadi kendala, kita masih menunggu kesempatan untuk melakukan uji sertifikasi kolektif dalam kondisi masih pandemi seperti ini. Karena benar-benar semenjak pandemi perusahaan-perusahaan juga lebih menahan karyawannya untuk mengikuti berbagai macam training, khususnya training yang berada di praktek atau di lapangan. Kalau training yang teori yang kita masih bisa melakukan dengan online itu perusahaan tidak masalah. Tapi kalau yang berhubungan dengan praktek yang harus kita pergi ke suatu tempat, berkumpul dengan peserta-peserta lain dari lain perusahaan, itu banyak perusahaan yang masih menahan diri. Jadi sehingga target peserta, total peserta yang kita sudah rencanakan itu jauh dari sasarannya. Ya, itu adalah tantangan kita dalam menghadapi istilahnya itu pandemi COVID-19 ini. Mudah-mudahan bisa cepat berakhir sehingga ke depan itu bisa sesuai dengan target yang sudah kita rencanakan. Baik, poin pentingnya yang mengikuti ujian sertifikasi nasional ini itu adalah karyawan-karyawan dari perusahaan. Nah, tadi di awal sudah disampaikan karyawan-karyawan dari perusahaan itu di perusahaan Pak Petrus tadi ya, YPTI tadi 95% adalah lulusan SMK. Di perusahaan Pak Bambang tadi 90% adalah lulusan SMK. Jadi yang ikut ujian sertifikasi skill nasional ini juga sekitar 90% itu juga siswa-siswa lulusan dari SMK ya. Jadi seperti moto dari SMK tadi ya, SMK bisa, SMK hebat. Ya, kita dengan lulusan SMK, jika dilakukan pengembangan lebih lanjut, itu bisa menjadi manusia yang bisa dan manusia yang hebat. Seperti itu yang bisa saya sampaikan. Mungkin jika ada pertanyaan-pertanyaan mengenai kegiatan IMBIA maupun uji sertifikasi skill nasional, itu bisa silakan bertanya. Ya, terima kasih. Nishimura-san, warimashita. Ya, terima kasih. Mohon tunggu sebentar. Ya. Ya, terima kasih. Terima kasih Pak Rudianto atas presentasinya. Ya, barusan kita telah mendapatkan penjelasan mengenai aktivitas IMDIA dan juga mengenai upaya ujian sertifikasi nasional. Dan aktivitas dari IMDIA seperti yang telah dijelaskan oleh Pak Rudianto, bahwa sejak IMDIA berdiri sudah 16 tahun, dan selama 16 tahun ini setiap tahun terlihat ada kemajuan dan kita bisa menyaksikan secara langsung dari presentasi Pak Rudianto. Dan sebetulnya saya sendiri juga sudah dalam jangka waktu lama terus membantu IMDIA juga.
Dan yang saya rasakan selama saya membantu India adalah dari segi teknis maupun teknologi itu memang penting kita memberikan pembimbingan terkait dengan teknologi atau teknik ya. Akan tapi yang paling menjadi dasar, yang paling menjadi fondasi yaitu 5S dan Kaizen itu juga penting, bahkan itu jauh lebih penting. Dan ini ternyata masih sangat kurang ya. Ini yang saya rasakan seperti itu, 5S sama Kaizen itu masih sangat kurang. Oleh karena itulah makanya kali ini kita adakan seminar berkaitan dengan 5S dan Kaizen, termasuk juga melaksanakan pelatihan di Indonesia. Ini karena ada latar belakang kurangnya penerapan 5S dan Kaizen yang menjadi fondasi paling besar di Indonesia ya. Dan ya saya juga berharap mudah-mudahan Indonesia cepat bisa mengejar posisi Jepang saat ini terkait dengan penerapan 5S dan Kaizen ini. Oleh karena itu kami harapkan juga bantuan dan kerjasama seluruh Bapak Ibu sekalian peserta di sini untuk bisa ikut membantu mendidik peserta didik di sekolah masing-masing terkait penerapan 5S dan Kaizen ini. Dan karena mumpung ada para dewan direksi India di sini, kalau bisa kami bisa memohon komentar termasuk jadi isi presentasi yang telah dijelaskan oleh Pak Rudianto, termasuk dengan ujian sertifikasi nasional. Barangkali kalau ada komentar atau yang mau disampaikan dari Bapak-Bapak Dewan Direksi India, silakan mungkin Pak Bambang. Pak Bambang masih ada, Pak Bambang? Pak Bambang, ya. Hai. Hai. もしよろしければ、バンバンさんの方からコメントいただければ。Ya, kalau berkenan, silakan kami mohon komentar dari Pak Bambang Soeharto terkait presentasi tadi. Silakan. Ya, terima kasih Pak kesempatan buat saya untuk bicara. Jadi kalau dari saya selaku anggota India dari awal sangat mendukung program India dan semoga di masa depan bisa di-link ke SMK-SMK ya. Tadi saya sudah ngobrol dengan di grup, sebetulnya dari beberapa SMK sudah mulai melakukan untuk aplikasi 5S, ada yang baru 2S, ada yang 1S seperti itu. Hanya saja perlu satu pendampingan dari berbagai pihak dan kemudian kita perlu memberikan juga pemahaman ke top manajemen sehingga program aplikasi atau pelatihan 5S ini bisa berjalan dengan baik dan optimal. Nah, di waktu mendatang diharapkan dapat dilanjutkan acara seminar atau event seperti ini antara dari bantuan AOTS atau pemerintah Jepang dan pemerintah Indonesia dan juga dengan kementerian terkait sehubungan dengan peningkatan hasil pendidikan anak-anak yang dididik di SMK. Saya rasa seperti itu, Pak. Terima kasih. Hai. Bambang-san, arigatou gozaimashita. Terima kasih Pak Bambang atas komentarnya. 以上の予定で今日の予定は終わりとなりますけど、西村さんも Kalau begitu seluruh rangkaian acara hari kedua ini selesai sampai di sini. Silakan kepada Nishimura-san. Terima kasih ke Sumida Sensei atas bantuannya. Hai. そうしましたら皆さん改めまして2日間のセミナーへのご参加誠にありがとうございました。 Kalau begitu sekali lagi kami ucapkan terima kasih atas kerjasama Bapak Ibu sekalian telah mengikuti seminar selama 2 hari ini. はい、セミナーの終了に際しましてご挨拶としてAOTS のインドネシアジャカルタ事務所サイトより皆様にご挨拶ができればと思います。 Dan sebagai kata sambutan penutup dari
acara seminar hari ini. Sebelum kita akhiri, kami mohonkan kata sambutan dari Kepala Perwakilan Kantor AUTS Jakarta, Saito Sang, Ibu Saito. Silakan. Selamat siang yang terhormat Bapak Rudianto, Bapak Ari, Bapak dari Padang, dan Ibu dari India. Saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas kehadirannya pada acara penutupan ini. Dan juga terima kasih atas kehadiran Bapak dan Ibu sekalian dalam acara seminar kali ini. Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan. Bagaimana telah diperkenalkan sebelumnya, nama saya Saito, selaku Kepala Kantor Perwakilan AUTS Jakarta. Pertama-tama, saya mengucapkan terima kasih pada semua serta webinar kali ini, dan terutama kepada Bapak Sensei, Shinta Sensei, arigatou gozaimasu, dari Jepang, yang sangat berperan dalam mensukseskan webinar kali ini. Dalam kesempatan ini, saya hendak menjelaskan terlebih dahulu mengenai organisasi AUTS. Kami AUTS adalah lembaga bantuan teknis industri, telah berkontribusi dalam pengembangan SDM untuk membantu perkembangan industri dan ekonomi di negara-negara asing, khususnya di Asia. Program ini diselenggarakan oleh AUTS di bawah kepercayaan dari Kementerian Ekonomi, Perdagangan, dan Industri Jepang. Dalam webinar ini, Anda sekalian telah membicarakan apa yang sebaiknya dilakukan agar hasil yang sudah dipelajari sampai sekarang ini dapat diterapkan di dalam organisasi. Dengan menjadikan apa yang diperoleh di seminar ini sebagai referensi, saya berharap semua peserta dapat memanfaatkan dengan efektif hasil yang sudah dipelajari sampai sekarang ini di masing-masing organisasi. Dan juga saya berharap proyek ini tidak hanya berguna bagi perkembangan industri manufaktur Indonesia, tapi juga bagi kemajuan Indonesia. Pada akhirnya, sekali lagi, saya mengucapkan terima kasih atas kerjasama yang diberikan semua pihak, khususnya para direktur media dan Kementerian Perindustrian Indonesia. Webinar ini baru saja selesai, tetapi nanti saat Bapak dan Ibu sekalian kembali beraktivitas, Bapak dan Ibu sekalian harus mengimplementasikan apa yang telah Bapak dan Ibu sekalian pelajari dalam webinar ini. Saya mengucapkan selamat bekerja dan semoga sukses selalu. Sekian dan terima kasih atas perhatiannya. Terima kasih. Terima kasih. はい、斉藤さん、ありがとうございました。 Terima kasih, Ibu Saito. はい、皆様改めまして2日間のセミナーへのご参加ありがとうございました。 Ibu sekalian, sekali lagi saya ucapkan terima kasih untuk partisipasinya dalam seminar 2 hari ini. はい、コロナ禍でオンラインでの実施となりましたが、 Walaupun karena pandemi kita laksanakan secara online, tapi seminar ini sudah menjadi waktu yang sangat berarti bagi kita semua. Karena kita sudah bisa bertukar pikiran mengenai ke depannya bagaimana idealnya pembimbingan di lapangan serta arah dari pembinaan SDM. はい、ご参加された皆さんにとって何か
Kami sangat senang bila melalui waktu ini ada hal-hal yang kita sadari dan menjadi pemicu untuk tindakan kita ke depannya. Banyak tantangan yang ada ya. Tapi semoga kita tetap berupaya dengan semangat positif. Terima kasih untuk Bapak Ibu dari Dewan Direksi India yang juga dalam kesibukannya bersedia berkenan hadir dalam acara ini. Terima kasih juga kepada Bapak Rudianto dari India yang sudah memberikan penjelasan. Terima kasih juga untuk Bapak Sumida yang sudah 4 tahun terlibat dalam proyek ini dan juga kepada para peserta sekalian. Sekian untuk seminar kita. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih untuk partisipasinya. Terima kasih semuanya. Terima kasih semuanya. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Arigato gozaimasu. Terima kasih Ibu sudah datang. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih Bapak Ibu. Arigato gozaimasu. Arigato gozaimasu. Terima kasih. Terima kasih. Kembali di seminar berikutnya. Terima kasih.